Halo teman-teman semuanya, pada video kali ini saya ingin membahas tentang cara mengoptimalkan kecepatan website kita agar bisa lebih baik dengan loading website kurang dari 3 detik. Karena menurut survei dari Google, itu biasanya jika user menunggu lebih lama dari 3 detik, website kita itu cenderung akan di-skip atau ditutup, yang menyebabkan bounce rate-nya akan tinggi dan tentu juga akan mempengaruhi nilai search engine ranking page kita di Google, yang tentunya akan berhubungan dengan SEO. Nah, untuk itu, kecepatan website ini sangat penting ya, dan dipengaruhi oleh berbagai faktor. Nah, bagaimana caranya untuk mengoptimalkan website agar loadingnya bisa lebih cepat? Ikuti terus tutorial ini sampai habis. Maka di akhir video nanti, teman-teman bisa merasakan perubahan kecepatan dari website kalian. Oke? Oke, faktor utama yang mempengaruhi kecepatan website itu adalah hosting. Untuk memilih hosting yang tepat, itu gampang-gampang susah ya. Berikut ini adalah faktor yang mempengaruhi pemilihan hosting yang baik, yaitu lokasi server terdekat. Setiap kali seorang user mengunjungi halaman web, mereka sebenarnya mengirimkan pesan yang meminta server untuk memuat halaman tersebut. Pesan ini yang diteruskan secara fisik menempuh jarak antara pengguna dan server. Kemudian server harus mengirim kembali data yang diminta. Inilah alasan mengapa lokasi sebuah server atau hosting dari website kita itu sangat penting. Misalnya jika pelanggan kita sebagian besar berbasis di Eropa nih, misal di Inggris ya. Nah, sangat penting bagi kita yang memiliki bisnis online untuk memilih penyedia hosting yang memiliki server berbasis di Eropa atau Inggris. Dengan cara ini, sinyal akan segera mencapai server hosting dan memuat konten dari web page kita dengan cepat. Untuk basis di Indonesia, saya merekomendasikan hosting dari Niaga Hoster. Yang berdasarkan pengalaman saya pribadi ya, uptime-nya itu sangat baik. Bahkan saya tidak pernah bermasalah dengan downtime, walaupun tahun kemarin ya, salah satu dari data center di Jakarta itu terbakar, yang menyebabkan beberapa hosting lain down. Untungnya website klien saya masih aman dan tetap live dengan hosting dari Niaga Hoster. Nah, jika sudah ada hosting yang bagus dan bisa diandalkan, sekarang bagaimana caranya mengoptimalkan kecepatan website kita agar tetap cepat ketika diakses dari seluruh dunia. Nah, di sini kita bisa memanfaatkan CDN atau Content Delivery Network. Apa itu CDN? Sebaiknya tonton video ini sampai habis, karena nanti di akhir video saya akan jelaskan bagaimana caranya memanfaatkan CDN ini. Nah, untuk paket share hosting dari Niaga Hoster, kalian bisa lihat di sini ya. Ya, ada diskon tuh sampai 79%, dan untuk tambahan diskon 10%, bisa gunakan kode kupon EasyWebC. Oke, setelah memiliki hosting, jika kalian menggunakan WordPress dalam membuat website, faktor berikut yang perlu diperhatikan adalah speed dari theme yang akan kita gunakan. Ya, website yang saya gunakan ini menggunakan theme Astra ya, yang selalu saya rekomendasikan juga karena selain mudah penggunaannya, speed theme-nya juga sangat baik teman-teman. Kalian bisa tes dulu sebelum menggunakan theme. Caranya, pertama kita bisa ke halaman website theme yang ingin kita pakai. Contohnya ini, saya ke Astra Starter Theme, ini linknya. Jika kalian menggunakan theme yang lain, caranya juga sama ya. Dan saya lampirkan semua link pada video ini ya di deskripsi, jadi kalian bisa ikuti langsung. Lalu sekarang kita pilih template, misalnya ini ya, sebagai contoh saja. Klik live preview. Oke, ini dia template-nya. Sekarang kita copy URL-nya. Lalu buka Google PageSpeed dan paste URL-nya di sini. Lalu klik Analyze. Ya, ini skor di mobile, itu biasanya memang kurang optimal ya teman-teman. Ini ada performance, accessibility, best practice, dan SEO. Ini di mobile, patokan saya adalah yang di desktop. Coba kita cek. Ya, ini cukup bagus ya. Performance-nya, accessibility, dan best practice juga sudah di atas 90. Artinya sudah sangat bagus teman-teman. Kalau di mobile, kita bisa optimalkan lagi ya. Yang penting di desktop nilainya sudah bagus. Untuk SEO-nya itu tentu akan kecil nilainya ya, karena ini hanya template, jadi jangan khawatir.
Nanti tugas kita lah yang mengisi kata dan deskripsi sesuai dengan kata kunci atau keyword yang akan kita gunakan, agar nilai SEO-nya itu bagus. Kalian juga bisa cek video saya tentang SEO di sini ya. Oke? Menurut saya, template di Tem ini itu gampang untuk kita optimalkan lagi speed-nya. Ikuti saja dulu tipsnya, nanti kalian akan tahu caranya. Oke, setelah kalian memilih tem yang tepat dan cepat, sekarang yang perlu kita optimalkan lagi adalah foto yang digunakan pada website. Ya, website yang kita buat itu sebenarnya adalah kumpulan konten yang berisi skrip, foto, video, dan lain-lain yang disimpan pada sebuah server atau hosting. Ketika user mengakses sebuah website, jika file fotonya besar, maka loadingnya juga akan terasa lambat. Ya, masalah inilah yang sering saya temui pada klien. Cara yang salah dalam mengupload foto, yang sebaiknya itu dikompres dulu ya. Biasanya klien akan mencari foto atau menggunakan foto sendiri dengan file besar lebih dari 2 MB. Dari download langsung, seperti ini, misalnya dari Pixabay atau dari Pixel. Setelah di-download langsung di-upload. Tentu ini bisa membuat loading web kita akan berat ya teman-teman. Sebaiknya dikompres dulu ya. Caranya sesuaikan ukurannya. Jika gambar background seperti ini, itu bisa kita kecilkan lagi size-nya. Kalian bisa gunakan Photoshop atau aplikasi foto editor di website seperti PXLR atau Photopea. Misal saya menggunakan PXLR-E ini, lalu cari image-nya. Ini ya, upload. Ya, ada di sini. Ada new size otomatis dikecilkan ukurannya menjadi 1920 x 1200. Untuk background image ukurannya sudah pas ya. Sekarang apply. Oke, sekarang kita save filenya. Save. Saya akan pilih JPEG. Kalau kalian bisa save ke format WebP itu lebih baik ya teman-teman. Itu format baru khusus untuk mendukung foto di website. Tapi JPEG juga tidak masalah ya. Saya pilih yang medium biar lebih kecil lagi. Save as. Rename misal Office Desk. Apply, download ya. Setelah itu kalian bisa kompres lagi dengan tiny PNG. Memang agak ribet, tapi ini sangat mempengaruhi kecepatan website kita. Faktor berikutnya adalah terlalu banyak menggunakan plugin. Tapi terkadang plugin yang ada itu biasanya tidak digunakan teman-teman, sehingga akan membuat berat website itu sendiri. Analoginya seperti mobil, jika muatan penumpangnya terlalu banyak atau berlebih, maka laju mobil itu akan menjadi lambat ya. Untuk itu sebaiknya plugin yang ada itu dicek dulu, fungsinya apakah memang dibutuhkan atau tidak. Jika tidak, sebaiknya di-delete saja. Memang tidak ada batasan untuk menggunakan plugin, tapi menurut saya, sebaiknya jangan lebih dari 10 plugin. Nah, ini agar lebih lega dan tidak memberatkan website. Oke? Nah, salah satu cara untuk membuat website kita lebih cepat adalah dengan menggunakan plugin case. Cara kerja case plugin itu di browser memanfaatkan komputer lokal si pengguna. Nah, untuk menyimpan file case dari halaman statis web kita. Ketika nanti ada yang mengakses, sebenarnya filenya itu sudah tersedia, ada di case ya, jadi akan lebih cepat ketika ada permintaan akses ke situs tersebut. Kira-kira seperti itu poinnya teman-teman. Nah, untuk plugin case yang saya rekomendasikan, itu ada Lightspeed Case, bisa juga plugin case yang lain. Caranya tinggal kalian tambahkan di plugin, lalu aktifkan. Setelah diaktifkan, sebenarnya sudah langsung on ya secara default case-nya. Ya, jika sekarang kita coba untuk tes speed-nya, maka hasilnya akan menjadi lebih cepat. Oke, untuk cara berikutnya ini, jika kalian ingin memaksimalkan kecepatan website ketika diakses dari benua lain ya, seperti yang saya jelaskan di awal mengenai CDN atau Content Delivery Network, yang cara kerjanya menyediakan server bayangan di berbagai benua, dan ketika ada user yang mengakses dari luar, maka website kita akan lebih cepat ke deliver menggunakan jaringan yang ada. Sehingga konten website kita itu bisa termuat lebih cepat. Nah, itu semua karena CDN ya, memungkinkan akses baik secara global. Untuk mengetes kecepatan website kita di belahan dunia lain, caranya bisa gunakan link ini. Lalu paste URL-nya. Ya, di sini kita bisa sesuaikan ya tempat tesnya dari mana. Misal saya mau dari Eropa, Inggris, atau dari Jerman ya.
lalu kalian bisa klik tes. Ya, hasilnya website saya ini cukup bagus ya ketika diakses di Eropa. Performance-nya kalian bisa lihat ini, grade-nya grade A, dan load time-nya 1,8 detik. Di bawah 3 detik ya. Yang menurut saya ini juga karena hosting ya teman-teman. Karena yang utama itu adalah hosting atau server yang bagus. Kalau saya pribadi sih nggak perlu menggunakan CDN lagi ya, kalau skornya seperti ini. Tapi kita akan tetap ya coba mengoptimalkan menggunakan CDN agar skornya itu lebih baik lagi. Kalau sudah menggunakan CDN dengan Cloudflare, yang tutorialnya saya buat khusus ya di video ini, itu free menggunakan CDN dari Cloudflare, dan di video itu juga saya terangkan cara mengintegrasikan Cloudflare dengan Lightspeed Case, serta mengoptimalkan plugin case-nya. Ya oke, sekarang website ini sudah saya optimalkan dengan CDN Cloudflare ya, dan Lightspeed Case. Kalian bisa lihat pada domainnya. Ya, ini name servernya sudah saya point ke Cloudflare. Ya, tutorialnya semua ada di video itu ya, teman-teman. Oke, sekarang kita tes. Saya akan menggunakan 3 website, yaitu GTmetrix, Google PageSpeed, dan Pingdom. Ya, ini agar hasilnya bisa kita lihat dari berbagai sumber. Oke, pertama di GTmetrix. Tinggal paste URL-nya di sini, dan start analyze. Ya, hasilnya saya rasa cukup bagus ya, dengan grade A, serta speednya juga tambah oke ya, itu sekitar 0,6 detik, bagus, dengan lokasi tes servernya di Kanada, Vancouver. Oke, sekarang kita lanjut ke Google PageSpeed. Paste juga linknya di sini, kita tes. Ya, performance-nya meningkat. Sekarang pada mobile cukup bagus. Oke, ini nilainya. Kalau di desktop, ya ini nilainya sangat baik juga ya. Performance-nya 100, accessibility 94, dan best practice-nya 100. Cukup bagus ya, dengan speed 0,5 detik. Oke, lanjut ke Pingdom. Paste link-nya. Nah, di Pingdom itu kita bisa tes dari berbagai benua ya. Pertama, kita coba dari Asia. Oke, ya ini dia hasilnya, bagus juga. Grade-nya di A. Dengan speed-nya itu 0,3 detik ya. 305 milisecond, peningkatannya cukup signifikan teman-teman. Sekarang kita tes lagi, kita coba ya. Oh ya, page-nya ini saya sudah refresh ya webnya sebelum kita tes. Oke, saya coba di Amerika ya, San Francisco. Ya, hasilnya juga beda sedikit ya. Speednya itu 0,5 detik jika diakses di sana. Ini sudah sangat baik juga ya teman-teman. Oke, sekarang kita tes. Terakhir saya coba ke Australia, Asia Pasifik. Tes. Ya, grade-nya sekarang yang paling bagus ya, 99 dengan speed-nya di 0,3 detik. Ya, inilah fungsinya jika kalian menggunakan CDN ya, seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Nah, ketika diakses secara global, itu memang kecepatan website kita menjadi lebih baik. Oke, baiklah teman-teman, semoga tutorial kali ini bisa bermanfaat untuk website kalian. Jangan lupa untuk like, komen, dan share jika video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Terima kasih.